Halo guys, seperti request dari teman-teman sekalian, Mimin bahas satu episode terbaru dari Martial Master. Dan jelas mungkin tidak akan begitu membuat kalian puas, tapi tenang saja, episode kali ini juga tidak terlalu membosankan dan malahan akan membuat kalian penasaran bagaimana nih nanti episode terbarunya lagi. Oke lah, daripada kelamaan dan keburu ada yang skip, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan seperti biasa, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja disubrek ya. Melanjutkan dari episode sebelumnya, melihat hewan peliharaan tempurnya gemetar seakan-akan takut kepada sesuatu, si Zhenwang sang pemilik pun berusaha menyadarkannya. Tetapi semua itu sia-sia saja. Setelah itu dirinya pun menanyakan apa yang terjadi kepada si Qingchen dengan dada tinggi sambil mengeluarkan kekuatannya. Sementara itu Qingchen yang tidak tinggal diam, ia pun membentengi dirinya agar tidak terkena serangan. Dan pada saat Zhenwang sudah tersungkur ke bawah, si Patua Heinu mendekati mereka dengan niat ingin memberi pelajaran kepada mereka. Namun di sini ia dihentikan oleh si Qingchen, dan Qingchen mengatakan setelah masuk ke kota jangan buang-buang waktu. Sesudah mereka pergi, si Zhenwang mengatakan bahwa ia akan melaporkan kejadian ini kepada pamannya. Ya, pamannya itu kita panggil aja Paman Qin. Ya, Mimin juga kurang tahu cuy. Dan di sini Qingchen yang sedang berjalan, ia mendengarkan omongan si Patua Heinu yang menjelaskan tentang serangga pemurnian api dan semut pemakan Qi merupakan musuh dari kebanyakan binatang darah. Maka dari itu, ia menyarankan agar tidak perlu berurusan dengan binatang darah gunung sama sekali. Namun si Qingchen di sini terlihat mempunyai sudut pandang lain, dan ia malah memfokuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi di rawa hitam kematian itu. Lalu setelah itu Qingchen diajak oleh si Patua Heinu menuju suatu tempat, dan Xin pun beralih kepada si kupret Zhenwang dan pamannya itu yang tadi ia bincang-bincangkan. Di sana ia mengadukan semua keluh kesahnya kepada Paman Qin tentang hewan peliharaannya yang menjadi terlihat menggigil ketakutan. Namun pada saat ia memeriksanya, Paman Qin tak melihat ada sesuatu yang aneh dan segel pengendaliannya pun masih normal-normal saja. Lalu kenapa nih kira-kiranya cuy? Mana gua tahu. Tak beberapa lama dari itu, hewan peliharaannya itu pun menjadi aneh dan malah menyerang mereka. Sontak karena hal itu pamannya pun langsung mengeksekusi dan membunuhnya. Setelah itu, ia pun memanggil pengawalnya untuk diperintahkan mencari informasi tentang Qingchen dan si Patua Heinu. Dan selama pencarian itu, Paman Qin menyuruh Zhenwang untuk tinggal selama 2 hari dan tak boleh keluar sama sekali. Di sudut lain kota, si Patua Heinu ternyata membawa si Qingchen ke Serikat Hitam yang merupakan pusat perdagangan informasi terbesar di kota Heizhou. Lalu kemudian Qingchen meminta si Patua Heinu untuk kedepannya ia ingin dipanggil Tuan Qingchen saja agar tidak menarik perhatian. Sesudah masuk ke sana, si Patua Heinu mendengar kalau ada 2 orang yang membicarakan tentang rumput jade hitam. Dan pada saat bersamaan orang yang memegang rumput itu pun lari seedan-edannya. Lalu saat sedang mendekat menuju Qingchen, orang itu pun malah memberikannya kepada Qingchen karena ia tidak mau mereka berdua mendapatkannya. Setelah menerima barang itu, bukannya sebuah rumput jade hitam, Qingchen ini malah mendapat sebuah cincin penyimpanan terlarang. Wow, trik yang bagus, balas Qingchen. By the way, kemungkinan besar sih rumput itu ada di dalamnya ya.
Tapi gak tahu juga sih. Yang penting kita lanjut aja cuy. Lalu kemudian Shinchan dipaksa untuk memberikan cincin dan 50 batu sejati kelas rendah. Dengan begitu mereka akan melepaskannya. Wow, begal lagi nih cuy. Awas Chen, jangan sampai ngelawan, nanti jadi tersangka. Jelas saja hal itu pun membuat Shinchan sedikit marah dan meminta mereka berdua untuk menyingkir. Dan jika tidak, maka akan titik-titik. Dan yap, ketika ia akan menyerang Shinchan, tiba-tiba, iya benar, 100 buat kalian lah. Mari katakan dengan lantang dan seksama bahwa part ini pun bersambung. Oke squad capruk dimanapun kalian berada, seperti biasa lagi sayang-sayangnya malah ditinggal, lagi seru-serunya malah selesai. Oke cuy, jadi seperti biasa jangan lupa ngopi, dan jika kalian suka jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja di subrek ya. See you next video, thanks for watching and goodbye.